Ya, penyidikan kasus penganiayaan atas Kristalino David Ozora di kepolisian dinyatakan rampung seiring dengan lengkapnya berkas tersangka Mario Dandi. Namun sebelum dinyatakan lengkap, kasus ini bisa dibilang cukup lama mengendap dan kita akan bahas terkait dengan bagaimana kemajuan kasus ini jelang persidangan yang akan dihadapi oleh Mario Dandi. Kami telah bergabung bersama kami malam hari ini kuasa hukum korban Kristalino David Ozora atau David Ozora, Melisa Anggraini, dan Profesor Hipnu Nugroho selaku pakar hukum dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Sebelumnya kami juga telah mengundang pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, namun mereka belum bisa memenuhi undangan sampai dengan saat ini. Langsung saja mungkin kita bahas ya, Mbak Melisa dan juga Prof. Hipnu, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Fani. Selamat malam Mbak Fani. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Mbak Melisa terlebih dahulu. Mbak Melisa sebelumnya sempat mengatakan di depan awak media terkait dengan walaupun memang di kasus ini bisa dibilang berjalannya lebih lama begitu dengan kasus dibandingkan kasus-kasus sejenis 3 bulan lebih, tapi Mbak Melisa mengatakan pihak dari David Ozora apresiasi begitu terhadap kinerja dari Polda atau penyidik Polda Metro Jaya. On the track, begitu ya Mbak Melisa? Iya Mbak Fani, kalau kita flashback, halo suaranya masih di mute? Aman Mbak Melisa. Oh ya, kalau kita flashback lagi pada saat awal-awal perkara ini mencuat begitu ya, dari mulai di Polsek, di Polres, tentu pada saat ini sudah ditangani oleh Polda, ini sudah on track. Artinya pada saat itu pasal yang disangkakan terhadap para pelaku juga meningkat dari penganiayaan biasa menjadi penganiayaan berat terencana. Masuk ke pasal 355 ayat 1. Tentu kita apresiasi. Nah, kemudian pada saat sudah dilakukan pemenuhan berkas, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023, kami lihat Polda juga telah memenuhi keseluruhan dari yang telah dimintakan oleh Kejaksaan. Nah, memang cukup panjang waktunya meskipun dari koridor waktu masih di bawah kewenangan Kejati ya. Namun tentu kan setiap hari Mbak, mohon dipahami juga dari publik, dari keluarga juga banyak yang bertanya ini kapan mulai sidang, karena rentan waktu antara pelaku anak dengan si pelaku utama ini kan cukup jauh ya. Mengingat kejadian tanggal 20 Februari sampai bulan Mei belum dilimpah juga. Nah, itu kenapa keluarga juga sempat beberapa kali mempertanyakan itu, dan kami dari kuasa hukum juga sudah menjelaskan bagaimana SOP dari Kejaksaan. Dan pada hari ini sudah dilakukan P21, akan segera dilimpah ke pengadilan. Kita apresiasi kepada kinerja Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Mudah-mudahan nanti dalam proses persidangan ini benar-benar akan dibukalah pembuktian ini secara transparan seperti itu. Sehingga tidak lagi publik ini bertanya-tanya atau berasumsi liar. Kan ini karena panjang waktu yang kemarin, meskipun secara normatif masih sesuai prosedur, tetapi kan masyarakat karena waktu di awal-awal sempat ada kejanggalan-kejanggalan, itu yang membuat ada asumsi-asumsi yang macam-macam seperti itu, Mbak. Iya betul, asumsi tersebut juga cukup viral begitu ya, dibahas di media sosial terkait dengan alasan-alasan atau katakanlah asumsi kenapa kasus ini tampak mandek begitu. Tapi tadi juga sudah diklarifikasi atau dibalas begitu oleh pihak kepolisian. Ini sudah P21 membuktikan bahwa tidak mandek. Tapi kalau untuk pasalnya sendiri, Mbak Melisa, menurut Anda yang dikenakan kepada Mario Dandi sudah tepat, sudah cukup? Ya, saya rasa kalau dari sisi pasal-pasal yang disangkakan atau nanti mungkin didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak akan jauh berbeda dari pelaku anak yang sudah lalu ya. Kami rasa dalam tuntutan atau putusan majelis juga nanti akan melihat ini masuk ke dalam pasal penganiayaan berat terencana 355 ayat 1. Menurut kami itu sudah tepat mengingat dari dampak yang dialami korban masuk ke dalam kriteria penganiayaan berat dan memang dimulai dengan adanya perencanaan. Itu sudah paling proporsional pasal-pasalnya. Begitu Mbak Fani. Baik, saya beralih kepada Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, apakah setuju dengan pasal-pasal yang dikenakan sama atau kepada Mario Dandi? Tidak hanya pasal penganiayaan berat, tapi juga ditambah dengan atau jungto pasal perlindungan anak karena korban berada di bawah atau yang menjadi korban ini masih berusia 17 tahun, masih di bawah umur. Iya, gini Mbak, kalau kita melihat kasus ini kan tidak serta-merta sebagai tindak pidana biasa yang dilakukan orang dewasa. Tapi korbannya adalah anak. Sehingga dalam korban anak ini makanya kalau kita lihat dakwaannya itu kumulatif. Ke 1355, 353, kedua adalah pasal 70C
terkait 76C. 70C. Ya, 70C itu sebagai bentuk perlindungan anak, sebagai bentuk pembiaran, pelentanaran, tidak melakukan suatu tindakan, penganjuran, turut serta anak yang melakukan. Jadi ini adalah suatu rangkaian untuk melengkapi bahwa apa yang dilakukan itu bukan suatu kejahatan yang berdiri sendiri, tapi korbannya adalah anak. Inilah yang nanti karena anak ini saya melihat sebagai pemberat di dalam suatu putusannya nanti. Oleh karena itu, ya sebagai pemberat. Karena ini bukan orang dewasa korbannya. Jadi korbannya pidananya anak. akan ada kemungkinan lebih berat begitu yang dijatuhkan untuk Mario Dandi ya? Ya, karena anak. Jadi bukan orang dewasa. Karena anak inilah yang menjadikan bahwa tetap disantulkan. Sehingga diskusinya kemarin kalau kita lihat beberapa kali di beberapa media, penasihat hukum menghindarkan kalau bisa 70C itu jangan. Nah, 70C itu sebagai titik krusial bahwa ini kejahatan ini kejahatan yang dilakukan terhadap anak. Sebagai spirit perlindungan anak, suatu yang cukup berat bagi orang dewasa. Tapi kalau bagi anak, ya memang pidana anak. Ini yang membedakan dalam suatu kasus-kasus yang bernuansa dewasa dan nuansa anak. Itu Mbak Firi. Prof. Hipnu boleh dijelaskan kalau begitu maksimal pidana penjara yang bisa dikenakan untuk Mario berapa? 15 tahun, 355. Oke. Cukup berat. Cukup berat. Makanya nanti pemberatannya cukup memberatkan adalah dilakukan terhadap anak yang tidak mampu melakukan suatu pembelaan, yang tidak mampu melakukan suatu suatu penghindaran. Iya. Bisa lebih berat lagi dari 15 tahun pidana penjara. Iya, begitu. Makanya menginginkan 355 bukan 353. Baik. Ya. Oke, saya ke Mbak Melisa lagi. Mbak Melisa, kan sebelumnya kita juga sempat berdialog atau katakanlah ada beberapa semacam prediksi begitu, pasal-pasal apa saja yang bisa dikenakan atas kepala Mario Dandi, termasuk terkait dengan ITE, kemudian kemarin juga dari pengacara AG sempat mengajukan terkait dengan pelecehan terhadap anak di bawah umur begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, tentu apapun yang bisa diminta pertanggungjawaban jika memang delik pidananya memenuhi unsur itu pasti akan dilakukan. Contohnya dengan laporan dari pelaku anak terkait dengan pencabulan yang dilakukan oleh MDS pada saat itu. Kepada kami pun juga jika ini sudah kami lihat, kami sudah bisa letakkan ini dalam proses persidangan, mungkin ITE-nya juga kita akan mulai kembali gitu. Beberapa waktu ini jujur kami lagi mempersiapkan terkait dengan persidangan ini, ditambah lagi dengan kondisi Mbak Melisa, suaranya putus-putus sih. Nah, korban yang masih sangat rentan, beberapa kali masih tindakan dan lain. Mbak Melisa, izin suara Anda putus-putus. Halo, iya. Monggo. Iya. Boleh dilanjutkan Mbak Melisa, sekarang lebih aman. Oke, baik. Mbak Melisa, izin. Oke, kita kalau begitu jeda sesaat ya. Mbak Melisa dan juga Prof. Hipnu, saya masih akan berkoordinasi dengan teman-teman produser terkait dengan sinyal atau jaringan terkait dengan Zoom kita, supaya dialog ini akan lebih dalam dan juga lebih jelas begitu. Kita jeda sesaat, Mbak Melisa dan juga Prof. Hipnu, tetap bersama kami dan juga pemirsa MNC News Prime masih akan kembali setelah jeda, tetaplah bersama kami.